Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Zakia. Saya dari kelas 11 IPA 1, absen nomor 9. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah resensi untuk dua film, yaitu film Terlalu Tampan dan film Marmut Merah Jambu. Sebelum saya akan menjelaskan kedua film tersebut, maka saya akan terlebih dahulu memperlihatkan kepada kalian cuplikan dari kedua film tersebut. Gak ada tuh sejarahnya keluarga tampan gak bisa ngedapetin apa yang mereka mau. Apalagi cewek. SMA BBM ini sekolah khusus cewek ya? Mampus. Udah buka ya, janganin. Puluhan murid sekolah khusus wanita SMA BBM tidak sadarkan diri dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Dilaporkan, hal tersebut diakibatkan kedatangan sesosok siswa yang disinyalir oleh para saksi terlalu tampan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Udah buat mukanya. Terlalu tampan. Gila, gue masih gak percaya loh. Keringet lu beneran bisa bikin orang ganteng. Beneran gak ada sisa keringet buat gue nih. Wajahmu menggoda. Gue pengen deh bisa jadi orang normal. Gimana ya caranya? Pasti akan ketemu bagaimana caranya. Semua orang tuh cuma ngeliat gue dari muka gue doang. Makanya gue seneng ketemu sama lo. Apalagi sama cewek yang waktu itu di atap. Lompat pak, lompat aja mas. Cuman dia yang akhirnya bisa ngeliat gue dengan cara yang normal. Gue kulin. Aneh-aneh aja anak zaman sekarang. Lu datang orang yang tepat nih. Gue akan bantuin lo untuk ngedapetin cewek ini. Hi Kulin, hi Kibo. Oh my god, you look great tonight. Hi Kulin. Ingat ya Lin, gak ada tuh sejarahnya keluarga tampan gak bisa ngedapetin apa yang mereka mau. Apalagi cewek. Ternyata jadi orang ganteng tuh gak gampang ya. Selamat malam Om. Om, saya bisa jelasin semuanya. Tapi saya butuh waktu lama buat cerita. Bisa 3 jam. Belum lagi harus ke WC. Enggak. Kita cemen. Kita harus populer supaya kita bisa bahagia. Waalaikumsalam. Hati-hati ya ke, awas mati banyak kejahatan. Dika bencong. Hah? Bencong? Bencong enggak, gue nggak bencong. Teteh saya sakit pak. Teteh saya juga pak. Kalian berdua habis ngapain? Kita bikin grup kita sendiri, grup detektif. Lo tahu apa soal detektif? Ada kasus? Jangan sampai gue pukul lo ya. Pukul aja. Lo kenapa pakai begituan sih? Lu narkoba ya? Berarti lu pelakunya. Yang bukan siapa-siapa, mana bisa dapat apa-apa. Di, lo tuh nggak butuh apa-apa lagi. Lo cuma tinggal ngomong jujur sama dia. Keren. Yoi. Oops. Michael. Michael. Ah iya. Apa lo lihat? Bagi duit dong! Ber, grup kita dulu nggak pernah bisa mecahin kasus ini. Ini Cindy aja nggak bisa pecahin kan? Tunggu, gue bunuh dulu komannya.
Woi. Saya coba. Identitas dari film pertama yaitu Terlalu Tampan. Judulnya Terlalu Tampan. Diproduksi oleh Visinema Pictures dan disutradarai oleh Sabrina Rochelle Kalangi. Dan produsernya yaitu Nurita Anandia-Web. Film ini berdurasi 106 menit. Pertama kali rilis pada tanggal 31 Januari tahun 2019 dengan menggunakan bahasa Indonesia dan tentunya ditayangkan di negara kita juga, negara Indonesia. Nah, film ini merupakan film yang diangkat dari sebuah karya yang sebelumnya dibuat, yaitu komik webtoon online yang berjudul Terlalu Tampan. Sedangkan film kedua yaitu film yang berjudul Marmut Merah Jambu. Film ini diangkat juga dari karya yang sebelumnya udah ada, tapi bukan dari komik, melainkan dari novel atau buku yang ditulis oleh penulis sekaligus komika Indonesia, Raditya Dika. Film ini disutradarai langsung oleh penulis dari buku itu, yaitu Raditya Dika, dan produsernya yaitu Susanti Dewi. Nah, film ini diproduksi oleh Lembaga Film Indonesia Star Vision. Film ini pertama kali ditayangkan di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia pada tanggal 8 Mei 2014 yang lalu. Tema yang diambil dari kedua film ini bisa dibilang mirip. Mereka sama-sama mengangkat tema dari kehidupan remaja SMA seorang laki-laki. Yang agak sedikit bedanya yaitu Terlalu Tampan itu temanya lebih kepada seorang remaja yang memiliki paras tampan dan kehidupannya dia yang pengen gak dipandang karena tampannya doang gitu. Sedangkan kalau Marmut Merah Jambu itu temanya lebih kepada seorang yang menceritakan masa lalunya waktu SMA, dimana waktu SMA dia tuh kayak pengen banget terkenal gitu di sekolahnya dan ingin mendapatkan apapun yang dia inginkan. Untuk alur dari kedua film ini, alurnya beda. Kalau Terlalu Tampan itu alurnya maju, sedangkan kalau Marmut Merah Jambu itu alurnya mundur atau campuran. Tokoh dan pemeran yang dimainkan dalam kedua film ini tentu berbeda. Dalam film Terlalu Tampan, pemerannya ada 7 orang, yaitu yang pertama Kulin, atau tokoh utamanya sendiri. Nah, Kulin ini dimainkan oleh DJ muda Indonesia Ari Irham. Lalu ada yang namanya Amanda. Amanda dimainkan oleh Nikita Willy. Terus ada juga yang namanya Rere. Rere dimainkan atau diperani oleh Rahel Amanda. Ada yang namanya Kibo, diperani oleh Calvin Jeremy. Dan ada yang namanya Okis atau Mas Okis, yaitu kakaknya Kulin, dimainkan oleh Tara Budiman. Dan juga ada ayah ibu dari Kulin. Ayahnya yang bernama Pak Archie dimainkan oleh Marcelino Lefren, dan ada juga Busuk atau ibunya Kulin yang dimainkan oleh Iis Dahlia. Pemeran dalam tokoh-tokoh yang ada di film Marmut Merah Jambu itu banyak karena ada dalam satu tokoh tuh ada 2 versi, yaitu versi ketika dia remaja dan ketika dewasanya. Nah, untuk tokoh Dika ketika remajanya dimainkan oleh artis muda yaitu Christopher Nelwan, dan ketika dewasanya dimainkan oleh Raditya Dikanya sendiri. Kemudian ada juga Cindy ketika SMA dimainkan oleh Sonia Pandarmawan, dan ketika dewasanya dimainkan oleh Franda. Ada juga Bertus ketika remaja dimainkan oleh Julian Liberty, dan ketika sudah dewasanya dimainkan oleh Muhammad Kamga. Ada juga Ina yang dimainkan oleh Anjani Dina sebagai yang waktu kecil maupun waktu dewasa, dan juga Bucek sebagai Bapak Dika, terus Dewi Irawan sebagai ibunya Dika, dan Tio Pakusadewo sebagai ayahnya Ina. Kemudian juga ada Jajang C. Nur sebagai ibu kepala sekolah. Nah, di dalam film ini tuh banyak banget juga cameo-cameo atau pemeran-pemeran tamu gitu yang lumayan terkenal, kayak Adipati Dolken, Kevin Julio, Boy Hamzah, Jessica Mila, dan masih banyak lagi. Sudut pandang yang digunakan dari kedua film ini pun berbeda. Kalau dari Terlalu Tampan, sudut pandangnya yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu atau narasi. Sedangkan kalau yang Marmut Merah Jambu, sudut pandangnya itu sudut pandang orang pertama. Gaya bahasa yang digunakan dari kedua film ini sama-sama menggunakan gaya bahasa yang non baku, dimana mereka menggunakan bahasa sehari-hari seorang remaja yang kayak pakai gue lo. Film Terlalu Tampan ini menceritakan tentang kehidupan seorang remaja pemuda yang duduk di bangku SMA yang sangat tampan. Nah, diceritakan bahwa sebelumnya si Kulin ini itu dia sangat takut untuk bersosialisasi di dunia luar karena paras tampannya itu setiap dia keluar kan jadinya orang-orang kayak ngerubunin dia, dan itu membuat dia gak nyaman. Suatu ketika keluarganya membuat dia akhirnya sekolah di luar dan bertemu dengan dunia luar. Nah, sekolah yang dia akhirnya putuskan menjadi sekolah dia yaitu SMA khusus laki-laki, SMA Harrison. Sejak masuk SMA Harrison inilah akhirnya kehidupan Kulin jadi banyak ceritanya gitu. Pertama, sejak masuk sekolah aja dia udah bikin pingsan satu guru perempuan, dan abis itu akhirnya dia dipanggil sama ketua geng dan diminta untuk mengajukan
kegiatan prom night gabungan dengan SMA BBM, yaitu SMA khusus perempuan, dimana dari tahun ke tahun tuh nggak bisa dilaksanakan karena SMA BBM-nya nggak mau. Nah makanya karena si Kulinnya ganteng banget gitu, tampan, akhirnya dia yang diminta untuk pokoknya diusahain biar prom night gabungan itu ada, dengan ancaman kalau misalnya nggak bisa ya akhirnya si Kulin itu nggak lulus dari SMA itu. Kulin dibantu sama sahabatnya Kibo, sahabat yang ternyata tulus temenan sama si Kulin, dan Kulin tuh sayang banget sama si Kibo ini karena Kibo doang rasanya yang ngelihat Kulin tuh tanpa ngeliat tampangnya gitu. Selama usaha mereka memperjuangkan prom night gabungan terlaksanakan, Kulin juga menemukan satu orang cewek yang menurut dia unik karena cewek itu nggak kaget dan nggak sampai pingsan ataupun terpukau gitu sama tampannya Kulin. Nah karena itu justru si Kulin mengejar cewek ini, tapi ternyata si ceweknya itu adalah sahabatnya Kibo dan Rere, atau orang yang cewek yang disukai sama Kulin itu sama-sama suka sama Kibo. Sejak saat itu si Kulin itu sebel sama sahabatnya sendiri si Kibo, dan akhirnya dia kayak buat niat jahat buat biar kayak Kibo itu dicium sama Amanda di depan matanya Rere langsung. Dan sejak itu akhirnya Kibo, Rere, Kulin hubungannya berantakan karena ternyata Rerenya nggak nerima Kulin gitu aja gitu. Terus karena persahabatan dia udah berantakan, akhirnya si Kulin tuh kayak sadar dan dia balik lagi ke diri dia yang tertutup di rumah. Tapi akhirnya ibunya dan keluarganya itu berperan sebagai orang yang kayak gak apa-apa, kamu bisa benerin hubungan ini gitu. Akhirnya Kulin memperbaiki hubungan persahabatan mereka bertiga dan membantu agar Kibo bisa nembak Rere. Plot dari cerita ini diakhiri dengan scene dimana Kulin dan Amanda barengan di prom night, dan mereka jadi kayak pasangan prom night terbaik. Tapi ada seorang cewek lain yang gak dikenal dan gak tahu siapa nyeletuk kayak biasa aja, ceweknya gak ganteng banget gitu. Terus akhirnya si Kulinnya jatuh cinta lagi dan gak ada lanjutannya. Sedangkan film Marmut Merah Jambu ini bercerita tentang dua orang laki-laki yang sahabatan waktu SMA sampai gede, yang namanya Dika dan Bertus. Mereka berdua itu sama-sama pengen populer di SMA-nya tapi nggak pernah bisa. Mereka udah usaha buat masuk ke eskul yang populer, mereka udah usaha buat jadi orang yang unik dan terus cari perhatian ke orang-orang biar populer, tapi mereka nggak bisa. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat eskul mereka sendiri, yaitu eskul detektif. Ada seorang anak perempuan yang namanya Cindy yang ternyata selalu memperhatikan mereka berdua, dan akhirnya si Cindy ini masuk ke dalam grup detektifnya ini. Mereka bertiga selalu mencari kasus yang ada di dalam sekolah itu dan memecahkannya. Suatu ketika kepala sekolah memanggil mereka bertiga dan mengajukan satu kasus yang menurut kepala sekolah itu sangat bahaya karena menurut dia ada sebuah grafiti yang ditulisin kayak puisi gitu, dan menurut dia itu adalah sebuah ancaman untuk membunuh kepala sekolah. Di samping itu ada seorang anak laki-laki yang selalu dijadikan idola bagi Bertus karena kepopulerannya dia yang namanya Michael. Terus ada juga tokoh ya anak perempuan yang sangat disukai oleh Dika yang namanya Ina. Ternyata Ina itu sukanya sama Michael. Akhirnya Dika karena tahu hal itu dan cemburu, akhirnya si Dika memutuskan sepihak bahwa pelaku dari kasus grafiti kepala sekolah itu adalah Michael. Lama-kelamaan si Cindy sadar bahwa Dika itu hanya menuduh Michael, dan akhirnya Cindy dan Beatrice tuh mendengar itu sebel gitu sama Dika. Akhirnya persahabatan mereka berantakan. Tapi gak lama kemudian dibantu oleh ayahnya, persahabatan mereka kembali rapih, dan mereka memutuskan untuk mentindaklanjuti kasus dari grafiti kepala sekolah. Setelah akhirnya 3 sekawan kembali berteman dan mereka kembali jadi satu grup detektif, si Cindy dan Beatrice tuh berusaha buat ngebantuin Dika biar Dika itu nyatain perasaannya langsung ke Ina di hari ulang tahunnya Ina. Tapi ternyata si Dika justru mengatakan hal yang lain gitu. Akhirnya tuh kayak justru si Dikanya tuh kayak ngerelain Inanya sama Michael, dan akhirnya si Dika itu berjanji suatu saat kalau Ina nikah bakal ngasih 1000 burung origami gitu. Akhirnya flashbacknya off dan balik lagi ke scene dimana si Dika itu lagi cerita sama ayahnya. Nggak berakhir gitu aja karena akhirnya di hari pernikahannya Ina, Dika datang dan teman-temannya datang, ada Bertus, ada Cindy pun datang, dan ternyata keungkap lah akhirnya kalau ternyata kasus yang marmut merah jambu yang ada di grafiti itu ternyata yang buat adalah Cindy, dan ternyata Cindy suka sama Dika karena ternyata pesan atau kayak puisi yang ada di grafiti kepala sekolah waktu itu yang dikira ancaman buat kepala sekolah ternyata adalah isi pesan cinta dari Cindy kepada Dika, dan akhirnya mereka berakhir bahagia. Amanat yang bisa kita ambil dari kedua filmnya itu, yang pertama, kalau terlalu tampan, kayak sebenarnya kecantikan tuh nggak meyakinkan kalian bisa dapat apapun yang kalian mau gitu. Terus amanat yang kedua yang menurut saya bisa diambil, sebenarnya keluarga adalah titik balik semua orang gitu. Ketika orang-orang ada masalah pasti ujung-ujungnya balik ke keluarga dan dibantuin sama keluarga sendiri gitu. Terus yang ketiga juga jangan sampai cinta itu merusak persahabatan gitu. Amanat yang bisa kita ambil dari film Marmut Merah Jambu ini, yang pertama, persahabatan
harus lebih berharga dari apapun. Kayak jangan sampai ngerusak persahabatan karena keegoisanmu, apalagi keegoisannya tuh karena seorang cewek. Selain dari segi persahabatannya, amanatnya juga ada kayak dari dalam segi percintaan, bahwa cinta itu sebenarnya nggak kemana-mana gitu. Kayak kalau kata lagu dari soundtracknya tuh kayak marmut yang lagi berjalan di sebuah roda dan nggak berhenti sebenarnya gitu. Suka sama orang tuh kayak gitu, nggak ngerti kan? Nggak perlu jadi orang lain, nggak perlu jadi populer ataupun apapun itu, nggak perlu jadi orang yang nggak ganteng, karena sebenarnya ya kalau yang namanya cinta pasti udah datang gitu, udah ada takdirnya, tinggal kita usaha aja gitu. Betul, intinya semua harus ada usahanya gitu. Kalau mencintai seorang pasti harus ada usahanya, untuk memperbaiki persahabatan juga ada usahanya. Intinya semuanya harus usaha lah gitu. Pertama, kalau buat yang terlalu tampan, menurut saya kelebihannya itu pasti karena alurnya yang mudah didebak dan mudah dipahami lah buat anak-anak usia kita yang nggak mau mikir panjang-panjang gitu, karena alurnya yang maju dan emang udah jelas gitu ceritanya. Terus kelebihannya juga karena dia diangkat dari webtoon, dan waktu masih di cerita webtoonnya tuh kayak terlalu tampan tuh udah seterkenal itu di para cewek-cewek yang penasaran Kulin kalau di dunia asli tuh kayak gimana gantengnya gitu. Menurut saya juga kelebihannya itu dengan adanya tokoh-tokoh yang cocok gitu sama pemerannya cocok sama tokoh yang ada di dalam filmnya, kayak Kulin gitu. Kulin kan di karakternya kayak ganteng banget gitu, dan sutradara memilih Ari Irham yang menurut saya tuh pas dengan ketampanannya Ari Irham gitu. Dan juga kayak cantiknya Nikita Willy menggambarkan betapa cantiknya Amanda dan betapa terlalu cantiknya Amanda gitu. Kalau menurut saya intinya artis yang dimainkannya tuh pas tuh, sesuai sama kayak di komik. Di komik misalnya ibunya Kulin kayak kelihatan tampan gitu, bahkan ceritanya satu keluarganya Kulin tuh emang tampan semua gitu, bahkan si ibunya pun dibilang tampan gitu. Makanya dipilih Iis Dahlia yang punya kumis gitu, terlalu tampan juga. Warnanya yang dipilih sama produsernya itu bagus banget, kayak kontrasnya tinggi dan gak bikin mata sakit gitu, pokoknya menarik sih. Dan untuk film Marmut Merah Jambu menurut saya kelebihannya sama, kayak bahasa yang digunakan sama terlalu tampan tuh sama-sama mudah dimengerti, dan alurnya tuh gak ribet-ribet gitu, gak bikin kita mikir panjang. Terus ada beberapa kelebihannya lagi, kayak cameo yang datang di film ini menurut saya tuh menjadikan film ini lebih bagus lagi. Karena banyak juga orang yang kayak nonton film Marmut Merah Jambu karena pengen ngeliat Kevin Julio-nya, pengen ngeliat Jessica Milanya, pengen ngeliat Adipati-nya, walaupun kayak cuman sebagai cameo dan scene-nya tuh sedikit itu. Banyak banget scene yang bisa bikin kita ngakak terbahak-bahak, dan itu kayak kita terlupakan gitu. Intinya kelebihan yang ada dalam dua film ini, mereka sama-sama menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan banyak banget sisi humornya. Karena emang kalau Marmut Merah Jambu kan ya dibuatnya sama komika Indonesia gitu, dan pasti lucu dan gak ngapusenin. Sedangkan kekurangan yang ada di dalam kedua film ini, pertama buat terlalu tampan. Kekurangannya sih menurut saya karena dia diangkat dari komik webtoon, dan di webtoon itu ceritanya agak beda sama yang di film. Kayak sebenarnya di webtoon si Okis itu sebagai adiknya, tapi di film jadi kakaknya. Terus kayak sebenarnya di webtoon lebih ngebahas ayahnya Pak Archie daripada si Kulinnya sendiri, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Terus kekurangan lainnya adalah menurut saya dia nggak punya OST yang khas gitu. Gak ada OST yang khas, oh ini lagunya terlalu tampan, gak ada sih. Untuk film Marmut Merah Jambu menurut saya kekurangannya ada di beberapa tata bahasa yang digunakan ayahnya Ina yang agak kasar, mungkin itu tidak baik didengarkan para remaja gitu kan. Terus kekurangan lainnya ada di beberapa cerita, ada yang kayak nggak terselesaikan gitu dan dibuat gantung. Sekian aja video resensi dari saya. Kesimpulannya sih keduanya sama-sama bagus dan keduanya sama-sama bikin ngakak. Tinggal kalian aja pilih sukanya cerita yang kayak gimana, cerita orang tampan atau cerita orang yang pengen populer gitu. Kalau kalian mau nonton kedua film ini sama-sama ada di Netflix, Hook, pokoknya banyak banget sih situs-situs yang udah bisa dipakai buat nonton kedua film ini. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.